Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas terdakwa polisi Bribtu Fikri Ramadan pada Jumat 18 Maret. Dalam perkara ini, terdakwa dituntut 6 tahun penjara karena dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana yang membuat 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI meninggal dunia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Seperti diketahui bahwa pada Jumat hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas terdakwa kedua polisi yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, di mana keduanya ini terlibat atau turut terjerat dalam perkara pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI pada Desember 2020 lalu. Sebagai informasi Mei bahwa pada putusan tadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan kalau keduanya bersalah begitu melanggar pasal 338 junto pasal 55 begitu KUHP terkait dengan yang mengatur tentang upaya perampasan nyawa seseorang hingga membuat orang meninggal dunia. Kendati demikian, Mei, dalam putusannya tadi hakim menyatakan kalau keduanya ini tidak dapat dipidana alias dilepaskan dari segala tuntutannya karena adanya upaya pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh kedua terdakwa saat insiden penembakan yang terjadi di kilometer 50 rest area Cikampek. Pada saat itu tadi dijelaskan hakim kalau awal mula terjadinya insiden penembakan itu karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh anggota Laskar FPI kepada anggota kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya yang membuat adanya pembelaan terpaksa bahkan melampaui batas yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini. Atas hal itu tadi juga Hakim Ketua PN Jakarta Selatan yakni Arif Nuryanta menyatakan kalau keduanya dibebaskan dan dilepaskan dari tuntutannya. Adapun putusan dari hakim ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut kalau keduanya ini dituntut 6 tahun penjara begitu karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan sehingga membuat orang meninggal dunia begitu Mei. Terkait dengan putusan ini terdapat beberapa reaksi begitu dari beberapa organisasi termasuk dari tim pengawal peristiwa penembakan atau TP3 Laskar FPI. Tadi sekretaris dari TP3 Marwan Batubara menyatakan kalau sidang ini merupakan proses sidang yang sesat karena dirinya menganggap kalau sidang ini hanya dagelan saja begitu, dirinya tidak menyatakan tidak mau menanggapi bahkan tidak mau menanggapi adanya putusan ini karena menurut dia sidang yang digelar ini tidak masuk akal sebab korban yang diketahui berjumlah 6 orang ini semuanya meninggal dunia begitu Mei. Akan tetapi tadi majelis hakim menyatakan kalau keduanya bebas dan lepas dari tuntutan. Tak hanya dari TP3, tadi juga keluarga, maksud saya kuasa hukum keluarga korban yakni Aji Sianwar menyatakan tidak akan mengajukan permintaan kepada jaksa untuk mengajukan kasasi atas peristiwa ini atau atas putusan ini sebab dia juga menyatakan hal yang sama. Dirinya mengatakan kalau ini merupakan sidang yang dagelan, sidang yang sesat dan juga tidak masuk akal karena apapun yang seharusnya diputuskan oleh majelis hakim itu ya harusnya yang setimpal gitu dengan hilangnya nyawa 6 anggota Laskar FPI. Tadi juga di dalam persidangan, majelis hakim meminta tanggapan kepada kuasa hukum maupun kepada jaksa. Tadi kuasa hukum menyatakan menerima putusan ini karena ini bertepatan dengan pledoinya kuasa hukum begitu atau nota pembelaan kuasa hukum sehingga mereka mengucapkan syukur. Alhamdulillah tadi di dalam persidangan karena majelis hakim memutus untuk dibebaskan gitu. Namun di sisi lain jaksa penuntut umum ketika ditanya untuk mengajukan kasasi atau nota keberatan atas putusan ini, tadi jaksa menyatakan masih pikir-pikir dan hakim memberikan kurun waktu 7 hari sebelum nantinya putusan tersebut inkrah begitu maksud saya Mei. Mungkin itu yang bisa disampaikan begitu Mei.
Baik, terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun pembacaan putusan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ramadan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa Vicky Ramadan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum adalah dalam rangka pembelaan terpaksa non-ber dan pembelaan terpaksa melampaui batas atau non-ber excess. 3. Menyatakan bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan mendarat dan pemaaf. 4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti barang 8 dan seterusnya. 2. Barang bukti berdasarkan penetapan berita nomor 1071 dan seterusnya. Barang bukti berdasarkan penetapan berita nomor 1102 dan seterusnya. 4. Barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan nomor 1442 dan seterusnya. Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. Yusmit Ohorela. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang perdana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2022 oleh kami Majelis Hakim tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.